Apa judulnya Bapak Ibu? Rencana kedagingan Sarah. Coba kita lihat ayatnya dulu. Kejadian 16 ayat 2 sampai dengan 5. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu. Yani ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Ini namanya dikasih hati minta jantung, diremeh. Ini kurang ajar saudara. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Yang punya ide memberikan Hagar itu siapa Bapak? Sarai. Ternyata ketika semuanya berantakan tidak sesuai rencana, malah Sarai menyalahkan Abram. Ini kurang benar. Yang punya ide Sarai, kok malah ketika semuanya kacau malah dia menyalahkan Abram. Ya, terus lanjutkan lagi. Akulah yang memberikan hambaku itu ke pangkuan. Wah, dia ngaku sendiri, dia yang memberikan kok. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Jadi saudara lihat, ini kurang benar saudara. Sarah ini yang punya ide ngasih Hagar dia. Lah ketika Hagar akhirnya meremehkan dia ketika dia hamil, meremehkan Sarah, malah Sarah menyalahkan Abram. Aduh, ini sebenarnya kurang pas ini. Dan inilah seringkali terjadi ketika kita tidak sabar menunggu rencana Allah terjadi dalam diri kita. Kita melakukan rencana kita merencanakan kedaging kita. Hasilnya bukannya solusi yang kita dapatkan, tapi masalah baru timbul. Bukannya solusi yang diterima oleh Sarai, justru masalah baru, dia malah diremehkan oleh hambanya. Ini kurang benar. Bahkan apa? Dia kemudian juga tanda petik bertengkar kepada Abram suaminya, nyalahkan Abram. Hal yang sama juga sering bagi kita. Ketika kita tidak sabar menunggu rencana Allah, kita lakukan rencana kita lakukan inisiatif kita. Jangan heran saudara nanti akan mengalami hal yang sama dengan Sarai. Saudara bisa kecewa, saudara akan mengalami masalah baru. Bahkan saudara juga, ya semua rencana saudara menjadi berantakan. Karena itu bagi setiap kita ini, sabar menunggu rencana Allah. Dan itu ketika itu sungguh-sungguh terjadi, pasti kemenangan kita alami. Amin Bapak Ibu. Saudara pernah bertanya-tanya enggak, kenapa sih Abram dan Sarah sampai tua dulu baru punya anak? Saudara pernah bertanya-tanya enggak? Saudara tahu? Karena kalau mereka punya anak masih muda, maka Abram berkata, siapa dulu dong bapaknya? Ya, haleluya. Ya, anaknya itu benar-benar karena kedagingan mereka masih muda. Amin Bapak Ibu. Mereka masih sehat, kuat, mantap. Itu Bapak Ibu. Tetapi ketika mereka sudah tua, ini kata Alkitab, bukan kata saya. Istilah Alkitab adalah sudah mati pucuk. Itu kata Alkitab Bapak Ibu. Dan Sarah sudah mati haid. Artinya apa ini Bapak Ibu? Secara kedagingan mereka tidak akan pernah bisa punya anak. Dan ketika akhirnya mereka punya anak, mereka saya yakin tidak berkata siapa dulu dong bapaknya. Enggak Bapak Ibu. Haleluya. Kenapa? Karena secara kedagingan mereka tidak bisa mungkin punya anak. Lah udah tua, satu sudah mati pucuk, satu sudah mati haid. Itu udah hopeless itu Bapak Ibu. Dari perempuan dan laki-laki sudah gak ada harapan. Itulah sebabnya ketika mereka kemudian punya anak, mau gak mau mereka berkata, ini semua karena Tuhan. Karena secara kedagingan aku tidak mampu lagi. Dan ketika semuanya mereka sadari semua dari Tuhan, maka mau gak mau juga pasti mulut mereka berkata, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala karya ajaib-Mu. Amin Ibu. Karena secara kedagingan ini kami tahu kami tidak mampu. Jadi ujungnya apa? Ucapan syukur kan? Coba kalau mereka masih muda, nggak akan mungkin ucapan syukur. Wah, luar biasa. Hal yang sama juga dengan kita. Ketika saudara berdoa, kenapa seringkali doa terlambat dijawab oleh Tuhan? Karena saudara masih menganggarkan kedagingan saudara. Siapa dulu dong saudara? Lihat, otaknya encer, jenius. Saking encernya keluar jadi teler di telinga. Haleluya. Jadi ketika saudara diberkati Tuhan, tidak ada ucapan syukur. Tapi siapa dulu dong? Jadi masih menganggarkan kedagingan kan? Tetapi ketika saudara sudah nyerah, oh Tuhan aku sudah tidak mampu lagi. Nah pada saat itu Tuhan turun tangan. Dan ketika saudara dapatkan, pasti saudara berkata, ini semua karena Tuhan. Bukan dari diriku, bukan dari kehebatanku, bukan karena pengalamanku, bukan karena kecerdasanku. Semua karena Tuhan. Nah itulah pertama kali kenapa Abraham dan Sarah dapatkan keturunan pada usia tuanya. Supaya mereka tahu anaknya ini dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa mereka pada saat usia tua baru punya anak? Supaya mereka dapatkan anak yang unggul.
Iya, kalau mereka pada saat muda mendapatkan anak, itu hasil kedagingan mereka. Tapi ketika mereka sudah tua, itu Tuhan yang memberikan, pasti unggul. Tidak mungkin dari Tuhan itu yang kacangan. Benar Bapak Ibu? Yang tidak berkualitas. Amin Bapak Ibu? Karena itulah dikatakan Ishak itu anak roh. Rohnya besar itu Bapak Ibu. Artinya apa? Anak Allah dari roh. Karena itulah berkualitas sekali. Mantap kualitasnya. Dan kalau saudara juga lihat di Alkitab Bapak Ibu, seringkali tokoh-tokoh besar itu dilahirkan oleh ibu yang sebelumnya mandul. Seperti apa? Orang yang perkasa kuat sekali di Alkitab, Samson. Itu dilahirkan oleh ibu yang sebelumnya mandul. Siapa lagi? Ya Ishak itu. Itulah yang pertama. Benar Bapak Ibu? Anak yang luar biasa. Itu dilahirkan pada usia Abraham dan Sarah sudah tua. Jadi benar-benar anak dari roh. Makanya hebat. Siapa lagi? Yohanes Pembaptis. Ya, dilahirkan di usia tua dari Elizabeth dan Zakaria. Dan itu berkualitas. Kenapa? Dialah orang yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Kenapa pada usia tua baru punya anak? Supaya anak-anak ini bukan karena kedagingan manusia. Kalau kedagingan manusia pasti anak yang lemah. Tapi ini semua adalah anak-anak Allah dari roh. Itulah sebabnya mereka semuanya anak-anak unggul. Amin Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat contohnya Yohanes, bahwa dia dilahirkan pada usia papa mamanya di usia tua, Zakaria dan Elizabeth. Lukas 1 ayat 36. Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ini lagi Allah ngomong kepada siapa nih pada saat ini? Maria. 6 bulan setelah dinubuatkan Elizabeth akan mengandung lewat Zakaria suaminya di Bait Allah. 6 bulan kemudian malaikat Gabriel mendatangi Maria bahwa kamu akan mengandung dan akan melahirkan anak dan beri nama dia Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Iya, ini dia. Nah, inilah kata malaikat itu. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Jadi rupanya itu Elizabeth dengan Maria adalah saudara, sanak gitu, saudara Bapak Ibu. Jadi Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus juga adalah sanak saudara juga secara kedagingan. Oke, secara manusia. Dan karena itulah bagi setiap kita hari ini, mari izinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Jangan andalkan kedagingan kita. Kalau saudara mengandalkan kedagingan saudara, seringkali jawaban doa saudara itu terlambat dijawab. Kenapa terlambat? Supaya setiap kita hari ini menyerah atas kedagingan kita. Jangan sampai kita mengandalkan kedagingan kita. Supaya apa? Ketika kita menyerah, Tuhan turun, Tuhan bekerja, maka kembali kemuliaan bagi Tuhan saja. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Ini tentang Ismail yang dilahirkan oleh Hagar. Ya, apa yang terjadi dengan anak ini? Benar-benar dia lemah loh Bapak Ibu. Coba kita lihat Kejadian 21 ayat 14. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Pada saat diusir ini Hagar dengan Ismail kira-kira berumur berapa Bapak Ibu? Pada saat Ismail dilahirkan, pada saat itu Abraham berusia 86 tahun. Pada saat Ishak dilahirkan, Abraham pada saat itu berusia 100 tahun. Jadi artinya apa? Jarak umur Ismail dengan Ishak berapa tahun Bapak Ibu? 14 tahun. Nah, pada saat usia Ishak 2 tahun, pada saat itu dia disapi. Nah, pada saat dia mulai minum air susu sapi, diadakan perayaan besar diadakan Abraham kepada Ishak. Nah, pada saat perayaan inilah Ismail umurnya sudah berapa Bapak Ibu? Kalau Ishak usianya sudah 2 tahun, jaraknya 14 tahun, berarti usia Ismail berapa? 16 tahun. Nah, pada saat itu 16 tahun ini Ismail menganiaya Ishak dan dilihat oleh Sarah. Wah, kurang ajar ini anak hamba menganiaya anak saya Bapak Ibu. Langsung dia ngelapor kepada Abraham, langsung dia perintahkan kepada Abraham, usir hambaku itu dan anaknya, karena dia tidak layak mendapatkan warisan bersama dengan anakku Ishak. Dan ini yang terjadi besoknya, langsung Abraham mengusir. Bapak Ibu. Tetapi dari sini ada satu hal yang saudara bisa lihat, bahwa Abraham memberikan dia sekirbat Bapak air dan memberikannya kepada Hagar. Itu satu hal. Ia meletakkan itu beserta anaknya. Anaknya di atas bahu Hagar. Artinya apa? Ismail sudah 16 tahun masih digendong oleh mamanya. Wah, ini anak lemah nih. Masa sudah 16 tahun itu udah remaja tuh Bapak Ibu. Udah 1 tahun lagi 17 tahun ke atas. Sudah bisa nonton film itu. Haleluya Bapak Ibu. Itu 16 tahun masih digendong. Benar-benar anak lemah itu. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu. Ketika kita menghasilkan sesuatu karena kedagingan kita, pasti hasilnya lemah, pasti hasilnya mengecewakan, pasti akan menghasilkan masalah. Tetapi ketika kita mau menunggu rencana Allah terjadi dalam kehidupan kita, pasti hasilnya berkualitas. Kenapa? Karena apa yang Tuhan berikan kepada kita pasti yang berkualitas. Amin Bapak Ibu. Ya,
karena itulah bagi setiap kita hari tunggu rencana Tuhan supaya kita mendapatkan anak keturunan bahkan juga sukses yang luar biasa. Hal yang sama juga pernah terjadi Bapak Ibu dari anak Yakub. Yakub anaknya ada berapa? 13. Sebenarnya secara jasmani anak dari Yakub itu 13, tetapi yang ke-13 cewek. Dan itu relatif, maaf kata ibu-ibu, itu tradisinya orang Yahudi nggak dihitung karena tradisi mereka paternalistik. Tapi sebenarnya anak Yakub itu 13. Sama juga seperti anak Abraham. Anak Abraham berapa? 8. Dari Sarah menghasilkan anak, siapa namanya? Ishak. Dari Hagar menghasilkan anak, siapa namanya? Ismail. Ketika itu Hagar sudah diusir, tinggal Sarah di rumah bersama dengan Abraham. Nah ketika itu juga, sekian waktu kemudian Sarah mati. Jadi Abraham sendiri lagi, jomblo. Tapi bukan aja ini, Ishak sedih mamanya mati. Karena itulah dicariin jodoh. Ketemu siapa nama gadis? Ribka atau Rebeka bahasa Inggrisnya. Amin Ibu. Lalu menikahlah Ishak dengan Ribka. Tetapi ada jomblo yang sudah tua, namanya Abraham Bapak Ibu. Dan ini juga, dia pergi juga ada pendamping. Karena itulah dia nikah lagi. Siapa nama istrinya? Keturah. Berapa anak dari Keturah? 6. Tetapi walaupun secara fisik anaknya 8, di hadapan Allah hanya 1, Isa. Kenapa? Karena ini anak satu-satunya dari roh. Yang ini semua kedagingan. Dia nggak boleh Allah Bapak Ibu. Oke? Karena itulah pada saat Allah minta Isa dikorbankan, Allah berkata kepada Abraham, persembahkan anakmu yang engkau kasih, anak tunggalmu itu. Jadi anak tunggal Bapak Ibu. Padahal sebenarnya ini adalah 8. Tapi kenapa hanya dianggap ini hanya Isa ya? Karena ini satu-satunya anak dari roh. Yang ini semua kedagingan. Gak dianggap. Coba kita lihat, anak Yakub itu 12. Nah, itu dilahirkan dari 4 wanita. Dari Lea, dari Rahel, dan 2 hamba. Hambanya Rahel, hambanya dari Lea. Berarti jadi dari 4 wanita. Nah, setelah 3 wanita ini punya anak, totalnya 10, barulah Rahel kemudian punya anak. Lea dan para hamba inilah gambaran dari Taurat. 10 perintah. Haleluya Bapak Ibu. Dan mereka subur. 10 duluan punya anak Bapak Ibu. Baru Rahel itu belakangan. Kenapa bisa dikatakan Rahel gambaran dari anugerah, sedangkan Lea gambaran dari Taurat? Pertama, karena Lea menikah dengan Yakub karena aturan, karena hukum. Hukumnya apa? Yang tua harus menikah dulu. Itu hukumnya. Benar Bapak Ibu? Itu alasan Laban kan? Memberikan Lea kan? Iya. Jadi Yakub menikah dengan Lea karena hukum. Dan itu sama dengan Taurat. Itu adalah hukum. Sedangkan Rahel itu menikah dengan Yakub karena apa? Dikasih. Ini yang dikasih oleh Yakub. Benar Bapak Ibu? Nah, itulah gambaran dari anugerah. Kasih karunia. Kasih. Nah, kasih atau anugerah ini seringkali terlambat punya anak. Tetapi walaupun terlambat, ini anak yang unggul. Yusuf anak yang unggul. Karena kemudian dia menjadi pejabat di Mesir. Dan seluruh saudara-saudaranya menyembah kepada dia. Jadi apa? Yusuf itu anak unggul. Walaupun dilahirkan terlambat, tapi hasilnya mantap puja. Haleluya Bapak Ibu. Coba kita lihat ayatnya. Kejadian 37 ayat 7 sampai dengan 9. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, kepada Yusuf, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Nah, saudara itu, anak anugerah itu berkualitas unggul. Kenapa bisa unggul? Karena di situ Allah turut bekerja di dalamnya. Karena itulah bagi setiap kita hari ini, memang mungkin saudara suksesnya kok kayak terlambat, tapi tunggu rencana Allah. Ketika sukses kita raih, maka sukses kita jauh melampaui sukses dari orang-orang yang lebih dulu sukses di depan kita. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Roh dulu, kemudian tubuh. Bagi Allah, roh dulu dibereskan, roh dulu dipulihkan oleh Allah, barulah kemudian tubuh kita alami secara tubuh. Coba kita lihat ayatnya 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jadi kita ini adalah bait Allah. Bait Allah itu terbagi atas 3 bagian. Pertama adalah ruang Maha Kudus, kedua adalah ruang kudus, yang ketiga adalah halaman. Maka kalau kita juga adalah bait Allah, maka pembagian ini pun berlaku bagi kita. Kita terbagi atas roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh kita kan halaman bagi luar ya. Berapa Ibu ya? Nah, ketika Allah ingin memberkati kita, ketika Allah ingin memulihkan kita, ketika Allah ingin bekerja pada diri kita, maka Allah selalu memulainya dari roh
kita. Dan ketika Allah sudah memulihkan roh kita, maka roh ini kemudian akan mengalir bergulir, memulihkan jiwa kita dan memulihkan tubuh kita. Itulah sebabnya ada ayat berkata, makmurlah roh kita, maka jiwa dan tubuh kita akan menjadi makmur. Jadi selalu diawali dengan ini. Dan ketika juga Allah memulihkan kita, lewat apa? Lahir baru, lahir dari air dan roh. Pemulihan itu selalu dari roh. Dan itulah lewat baptisan. Dan ketika kita dibaptis, dipulihkan secara roh dulu. Itulah sebabnya secara kedagingan kita kayaknya kok biasa aja, nggak ngerasa apa-apa. Kenapa? Karena dipulihkan adalah roh kita. Secara tubuh kita tidak perasa. Tetapi sebenarnya roh kita sudah dilahirkan kembali. Disinilah awal mulanya. Dan ketika roh ini sudah dilahirkan kembali, cepat atau lambat, dia akan memulihkan jiwa kita dan akan memulihkan tubuh kita. Dan disitulah terjadi mujizat. Itulah sebabnya ada ayat berkata, terjadilah mujizat sesuai dengan imanmu. Artinya sebelum kita alami mujizat secara tubuh, harus dulu secara iman dulu terjadi mujizat itu. Jadi kalau saudara berdoa untuk saudara disembuhkan, secara roh dulu saudara harus percaya disembuhkan. Dan ketika rohnya sudah sembuh, jiwanya sembuh, baru terakhirlah daging kita, tubuh kita disembuhkan. Kalau saudara ingin saudara diberkati secara tubuh, sukses, berhasil, roh saudara harus dulu mengalami sukses tadi, berhasil tadi. Barulah kemudian sukses ini bergulir ke jiwa kita, sukses berhasil, baru terakhir tubuh kita mengalami sukses berhasil. Haleluya. Kenapa selalu mulai dari roh? Karena roh Allah ada di dalam roh kita. Karena itu pemulihan selalu diawali dari roh. Karena itulah mujizat secara tubuh diawali dengan iman kita. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Secara roh dulu kita alami kesembuhan tadi, mujizat tadi. Amin. Kita tutup khotbah kita dengan Matius 9 ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Terjadi mata dicelikan itu kan secara luar tubuh. Berapa Ibu? Harus dimulai dengan iman kita. Sudah celik mata kita. Haleluya Bapak Ibu. Harus secara iman dulu kita harus punya percaya bahwa kita sudah disembuhkan, sudah dicelikan mata kita. Makanya selalu dikatakan terjadilah menurut imanmu. Iman di mana? Di roh kita. Di sini berubah dulu. Baru ini akan bergulir-gulir sampai akhirnya secara fisik kita dicelikan. Amin Bapak Ibu. Karena itulah bagi setiap kita hari ini, mari tunggu rencana Allah terjadi. Memang belum langsung seketika kita alami, tapi pemulihan sudah terjadi. Kenapa? Karena Allah telah memulihkan kita secara roh. Sabar menunggu supaya hasilnya juga yang luar biasa kita dapatkan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.